Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rudiansah, spesialis penyakit dalam. Kali ini saya bicara tentang kurban. Wah, kok dokter bicara kurban? Bukan kurbannya, tapi kita bicara dengan adanya kurban berarti ada daging-daging ya gitu. Ada daging sapi, ada daging kambing ya kan. Banyak mitos-mitos di masyarakat yang menyatakan bahwa katanya nih daging kambing, wah bisa bikin tekanan darah tinggi, bisa jadi kolesterol banyak dan sebagainya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi di hari raya kurban ini kita banyak kan mendapatkan daging, ya ada yang daging sapi, ada daging kambing, ada daging menjangan, ada nggak ya? Nggak ada, daging menjangan mahal dan juga dilindungi, nggak boleh ya. Terus dari dua ini yang kita kenal adalah sapi dan kambing atau domba ya. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa pemeriksaan atau penelitian literatur yang ada bahwa mereka itu sama, mau kambing mau sapi, secara kadar kolesterol sebagainya mirip, nggak terlalu berbeda jauh. Artinya mitos-mitos di masyarakat yang menerangkan bahwa orang yang makan kambing wah bisa jadi darah tinggi dibandingkan makan daging sapi. Orang yang makan daging kambing ini terjadi nanti kolesterolnya tinggi, kemudian orang makan kambing itu nanti jadi tegang lehernya kena macam-macam, nah stroke ya. Iya, kalau berlebihan. Tapi kalau kadarnya baik-baik saja nggak masalah. Nah, yang kedua itu adalah biasanya kadang-kadang bumbu-bumbunya juga pengaruh. Karena kalau misalnya bumbu kambing dikareh, gulai dan sebagainya, itu banyak bumbu-bumbu yang juga bersantan tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kondisi yang tidak bagus. Kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, dan ini yang bisa menyebabkan mengganggu kesehatan ya. Tapi kalau dagingnya sama, mau daging sapi mau daging kambing sama ya. Bedanya adalah kalau kambing itu embe, nah kalau sapi mo, ya beda kan, itu aja bedanya suaranya. Kembali saya terangkan lagi bahwa daging tadi selama kita konsumsi dengan takaran yang tidak berlebihan, maka kita sebenarnya tidak usah takut untuk terjadinya peningkatan kolesterol atau menjadikan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena kolesterol itu sendiri aslinya dibentuk oleh tubuh. Kurang lebih sekitar 80% kadar kolesterol yang ada itu memang dibentuk dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi tambahan dari luar tambah banyak lagi kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan semata-mata karena makan sesuatu jadi kolesterolnya tinggi. Itu dulu kita lihat lagi. Dengan kita menjaga diet yang bagus, artinya kadar daging tidak berlebihan, kadar yang lemak tidak berlebihan, maka kalau memang kolesterolnya tetap tinggi, artinya memang bawaan dari kita dalam pembentukan kolesterol memang tinggi. Terus bagaimana? Ya mau tidak mau kalau memang sangat tinggi harus diobatin. Jangan berpikir, wah saya nggak mau minum obat, nanti takut begini. Saya banyak-banyak makan nanas. Saya banyak-banyak makan timun. Saya banyak-banyak yang nggak tahu apalah. Nggak bisa. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita mengkonsumsinya baru aja, mendadak. Nggak bisa. Itu memang kalau konsumsinya sejak lama, kita memang makan itu, terus minum teh, terus lama gitu, itu bisa mempertahankan kadarnya dalam tubuh kita sehingga bisa menekan kondisi-kondisi buruk tadi yang disebut seperti kayak sifat antioksidan, terus bisa bersifat dia mencegah atau menekan kolesterol, tekanan darah dan sebagainya. Nah, itu kalau maintenance. Tapi kalau tiba-tiba tinggi terus mau diminum itu wah nggak mungkin ya, karena perlu kadar yang sangat besar. Misalnya nanas mau berapa kilo kita makan, yang ada bukan kolesterolnya turun, tapi lambungnya yang robek ya. Kenapa? Karena nanas itu keras ya. Kalau kita lagi kondisi perut kosong sebagainya, dia akan mengiritasi lambung. Bayangkan saja ini mitos yang ada, tapi kenyataan ya. Daging kambing itu kan kadang-kadang keras ya, liat ya orang bilang ya. Keras kenyal. Itu gimana cara ngempukinnya? Kadang-kadang dikasih nanas. Kasih daun pepaya atau nanas gitu kan, empuk.
Bayangin kalau nanas itu masuk ke dalam kebanyakan, apa nggak lembut empek juga ya, lembut empek, lembut banget ya, lambung kita sampai luka. Nah, itu berbahaya sampai jadi mungkin perdarahan. Jadi saya ingatkan kembali, pada saat hari Lebaran ini silahkan mau makan kambing, mau makan sapi, tapi yang paling utama, yang paling penting adalah takarannya, jumlahnya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ingat sekitarnya. Ingat saya, kirimkan ke tempat saya saja sebagian ya, supaya bisa berbagi. Nah, itu tujuannya kenapa hari raya kurban itu kita saling berbagi ke orang lain supaya bisa merasakan juga makan daging. Jadi jangan dimakan sendiri ya. Daging, sapi, kambing silahkan. Nah, yang kedua, jenis masakannya. Kalau jenis masakannya banyak mengandung santan dan sebagainya, juga dikurangin, jangan terlalu berlebihan karena akan meningkatkan lemak jenuh di tubuh kita. Ini efeknya ke penyakit-penyakit semua. Penyakit-penyakitnya nanti ditunggu pada saat episode berikutnya. Saat ini saya ingatkan kembali bahwa kadar kolesterol tertinggi di makanan yang paling besar itu apa? Otak. Jadi otak sapi itu ternyata besar atau tinggi sekali kadar kolesterolnya. Itu yang dihindarin ya. Yang kedua, kuning telur juga sama. Baru yang lain-lainnya serta seafood ya, ingetin ya, seafood bukan seafood yang kecil tapi sea, laut, food, makanan laut. Jadi laut dimakan enggak juga, bukan laut dimakan, maksudnya makanan yang berasal dari laut ya, seperti kepiting, udang, cumi dan kawan-kawan dan sebagainya, ikan-ikan lain. Itu harus dikurangin pada saat itu. Tapi kalau biasa-biasa saja silahkan. Yang penting sebenarnya kuncinya adalah kadar atau takaran jumlah yang bisa kita perhatikan. Ya, itu tadi tips-tips dari saya pada saat lebaran haji atau lebaran lainnya lah, yang biasanya kita makan sering itu tidak tidak bertakar, tidak lupa dengan diet yang biasanya. Jadi itu bisa menjadi tips kita supaya tetap menjaga kesehatan, karena kolesterol, trigliserid, asam urat itu memang banyak dari makanan, termasuk garam juga ya. Dan ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Untuk penyakit-penyakitnya nanti silakan simak di episode-episode saya berikutnya. Kali ini hanya ini yang saya sampaikan. Salam sehat selalu dari saya, Dr. Rudiansyah.